Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, halo, halo Sobat SBSM. Selamat datang di SBSM Season 2 atau Story About Someone with FPK. Oke, kami ucapkan selamat datang kepada para pemirsa SBSM yang baru nonton. Sebelumnya, for your information, SBSM pada kali ini adalah SBSM Season 2. Nah, sebelumnya itu sudah terlaksana pada tahun kemarin, yaitu SBSM Season 1. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton SBSM Season 1, silakan cek atau intip-intip media sosial MPK, yaitu khususnya di platform YouTube dan Spotify. Nah, di situ ada SBSM Season 1 yang sangat-sangat menarik serta informatif nih teman-teman. Nah, sekarang kita melanjut pada SBSM Season 2. Nah, pada SBSM Season 2 ini kita bakal ngebahas apa sih? Nah, pastinya kita bakal ngebahas hal-hal yang seru, menarik, serta informatif nih teman-teman. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas yaitu tentang serunya dunia SMK, karena kita sendiri sekolahnya di SMK, jadi kita akan membahas nih tentang sekolah kita seperti itu. Nah, dengan tema seperti ini kita akan mengundang narasumber yang sangat luar biasa, yang sangat keren dan kece, yaitu dari internal dari sekolah kita, yaitu dari SMK Negeri 3 Depok. Boleh kita sambut semuanya dengan meriah, yaitu narasumber kita dari perwakilan dari Duta Sekolah SMK Negeri 3 Depok. Halo kakak. Oke, boleh silakan duduk kakak. Oke, kakak boleh sapa-sapa dulu permisa SBSM nih. Halo permisa SBSM, apa kabarnya nih? Udah nyampe di SBM Season 2 ya? Iya, betul sekali nih kakak, kita sudah menyampai di SBSM Season 2. Sebelum kita mulai nih kak, ke pembahasan yang sangat-sangat menarik, ada kata pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu boleh gak sih kak, kakak perkenalan diri dulu nih. Mulai dari nama kakak siapa, kakak dari kelas apa, jurusan apa, terus hobi kakak apa, rumah kakak di mana, dan lain-lainnya. Banyak banget tuh ya perkenalannya. Nggak sekalian nih nomor telepon, IG-nya. Oke. Halo SBSM Season 2, pemirsa semuanya. Perkenalkan, nama saya Adelia Udepisilia. Aku dari kelas 12 MP3. Di sini aku sebagai perwakilan dari runner up 2 Duta Sekolah SMK Negeri 3 Depok tahun 2024-2025. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Adel. Boleh tepuk tangannya guys buat Kak Adel. Oke, teman-teman di sini semuanya sudah pada tahu ya nama kakak narasumber kita pada hari ini siapa, yaitu dari Kak Adel. Yaitu Kak Adel adalah salah satu perwakilan dari runner up Duta Sekolah SMK Negeri 3 Depok tahun 2024-2025. Tunggu. Kayaknya ada yang kurang deh. Apa tuh Kak Adel? Masa kamu nggak kenalan sih sebagai MC? Ya Allah. Aku belum tahu nih nama kamu siapa. Oh iya betul ya Kak Adel. Iya nih. Oke. Halo sobat SBSM. Sebelumnya izinkan perkenalkan terlebih dahulu ya saya. Perkenalkan, nama saya Renaldi Mudidansya Putra. Pada kali ini saya diberi kesempatan menjadi MC pada SBSM Season 2, tepatnya pada episode pertama, yaitu episode serunya dunia SMK. Salam kenal everyone. Halo Karena. Sudah kenal ya Kak Adel? Udah nih jadi tahu namanya. Oh Karena ternyata namanya. Dia tadi ngomong siapa ini namanya, nggak kenal. Lupa saking terdistractnya nih sama narasumber kita yang sangat keren banget hari ini ya teman-teman dan pemirsa semuanya. Oke Kak Adel tadi kelas 12 MPLB ya. Iya, sekolahnya di SMK Negeri 3 Depok. Nah, tepat banget nih dengan tema kita atau judul kita pada hari ini, yaitu tentang serunya dunia SMK. Nah, berarti kita sudah menemukan narasumber yang sudah pasti, terus sudah terpercaya nih, karena narasumber kita ini Kak Adel sekolahnya pun di SMK. Jadi Kak Adel pastinya tahu apa saja kegiatan di SMK, terus ngapain aja, kegiatan rutinnya bagaimana, terus apa saja yang dipelajari di SMK, dan apa yang membedakan SMK dengan SMA. Seperti itu ya Kak Adel ya. Iya. Oke Kak Adel, kita masuk ke topik pembahasan yang sangat-sangat seru, yaitu kenapa Kak Adel
tertarik gitu loh dengan SMK. Kenapa Kak Adel nggak memilih SMA gitu loh Kak? Boleh dijelasin Kakak mungkin? Boleh banget dong. Jadi kenapa sih aku ini tertarik ke SMK? Ada banyak alasan, ada banyak. Wah, kenapa nih ya bisa tertarik banget masuk SMK? Karena salah satunya di SMK ini ada kegiatan yang khusus banget untuk anak SMK nih menjelang akhir kelulusannya. Wah. Nanti bakal kasih tahu ya kegiatannya itu apa. Dan selain itu juga di SMK ini tuh kita dipersiapkan untuk langsung terjun ke dunia kerja. Jadi kita tuh nggak cuma belajar aja, tapi kita ada namanya praktek untuk mempersiapkan diri untuk sebelum ke dunia kerja. Jadi kan kalau SMA itu lebih ke teori ya kan, karena mereka untuk dipersiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi. Tapi di SMK ini kita ini dipersiapkan untuk masuk ke dunia kerja, jadi kita tuh lebih banyak praktiknya. Dan tapi nggak cuma praktek aja ya, kita juga tetap bisa loh ngejar ke perguruan tinggi karena kita tetap diimbangi sama teori dan juga praktiknya. Oke, itu guys alasan Kak Adel milih SMK dibandingkan dengan sekolah menengah kejuruan atas lainnya atau SMA seperti itu. Betul. Nah, jadi Kak Adel tuh memilih SMK itu karena yang pertama itu di SMK itu diajarkan atau kayak kita mempersiapkan diri kita untuk ke dunia kerja. Terus Betul Kak Adel banget. mungkin orangnya suka hal-hal yang menantang nih karena di SMK itu ada Menantang, praktek ya Kak. Ada praktek, terus tadi juga ada apa Kak kegiatannya? Ada kegiatan khusus yang cuma anak SMK aja nih di menjelang kegiatan lulusnya nih, kegiatan akhir tahun nih ada nih kegiatan yang emang cuma anak SMK aja. Kira-kira apa tuh sih Kak? Kepo deh. Aduh, jadi di SMK ini untuk kelas 12 ataupun kelas ini tuh nggak semuanya sama ya peraturannya. Kalau di SMK Negeri 3 Depok ini, kita di kelas 12, saat kita naik kelas 12, kita akan menghadapi namanya kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL, Oh, Renal. seperti itu. Iya. Berarti kegiatan yang spesialnya itu atau kegiatan rutin dari sekolah SMK itu yaitu PKL ya Kakak, Iya, praktik kerja betul. lapangan. Nah, Kakak sendiri kan for your information ya guys, Kakak Adel ini udah kelas 12. Nah, di Iya. mana di kelas 12 itu pastinya siswa-siswinya sudah melaksanakan PKL atau sudah lagi di proses menjalankan Oh, iya. PKL seperti itu. Nah, kira-kira Kakak ada gak sih Kak cerita yang menarik gitu terkait PKL ini? Boleh Wah, dong Kakak sharing-sharing nih ke cerita kita yang nih. menarik tuh banyak ya. Untuk PKL aku ini ya. Aku sekarang nih udah mau selesai PKL-nya. Teman-teman semuanya juga yang kelas 12 sudah selesai. Kita udah mulai PKL itu kalau aku dari perusahaannya sendiri dari tanggal 2 Juli. 2 Juli kemarin tuh sampai di bulan ini akhir. Ceritanya tuh banyak banget. Aku bisa dapat relasi dari teman-teman sekolah lain. Aku bisa dapat relasi dari rekan kerja di sana. Gimana sih menghadapi tantangan dunia kerja itu? Terus aku juga bisa menerapkan pembelajaran yang aku tahu nih dari selama aku kelas 10, 11 sampai aku kelas 12. Akhirnya aku bisa nerapin yang guru-guru ini kasih. Kayak misalkan aku kan jurusan manajemen perkantoran ya. Iya, betul. Kita ini identik dengan surat menyurat ataupun membuat sebuah misalkan kayak bikin anggaran ataupun bikin surat. Nah, itu bener-bener kepake banget ilmunya di dunia PKL ini sih. Tuh guys, Kak Adel udah cerita nih gimana sih kegiatan PKL, terus keseruannya apa aja, terus apa saja nih yang Kak Adel dapat selama PKL. Nah, salah satunya itu Kak Adel bisa menerapkan kemampuan di jurusannya gitu. Jadi selama kelas 10, kelas 11, nah baru kepake kemampuannya itu di kelas 12 yaitu masa PKL. Nah, di kantornya Kak Adel itu biasanya Kak Adel ngerjain apa aja sih Kak? Banyak nih, karena aku itu kan di bagian sales marketing, khususnya sales admin. Nah, aku ini kayak misalkan mau ada yang event di tempat kerja aku di hotel, itu tuh aku bikin kayak sebuah apa ya? Ibaratnya kayak sebuah requestan yang tamunya ini mau apa, mau di mana ruangannya kayak gitu, jam berapa sampai jam berapa mulainya kegiatannya kayak gitu deh. Nah, tapi banyak banget loh di tempat PKL aku juga, maksudnya banyak kegiatan serunya. Kayak kemarin 17-an itu ada lomba, ada kegiatan
namanya GSM. Itu juga ada kegiatan yang kita makan-makan bareng sama semua karyawan, semua staff, semua anak training. Terus juga kita nih ada kegiatan spiritualnya juga, itu tetap ngaji, sholat kayak gitu. Terus banyak nih pokoknya kegiatan-kegiatan serunya di PKL itu. Jadi kalian nih yang masih kelas 10, kelas 11, kalian jangan takut untuk terjun ke dunia PKL nanti. Yang penting kalian harus udah bisa prepare dari sekarang diri kalian apa aja sih yang harus kalian bener-bener tekunin belajarnya biar nanti kalian tuh pas PKL udah siap, udah mateng banget buat terjun langsung. Tuh guys, catat pesan-pesan Kak Adel untuk kalian yang kelas 10 ataupun kelas 12 yang menjelang mau PKL nih guys. Tolong dicatat yang diperhatikan. Oke, jadi selama PKL pun ya kakak masih bisa merasakan kesenangan ya kakak. Masih banget dong. Walaupun ya tidak di lingkungan sekolah, tapi di lingkungan yang baru, di lingkungan dengan orang-orang yang baru, di dunia pekerjaan. Tapi Kak Adel masih bisa nih merasakan kayak lomba-lomba 17-an, walaupun Kak Adel nggak ikut nih di SMK lomba-lomba kegiatan 17-an, tapi Kak Adel bisa ikut di tempat PKL-nya seperti itu. Nah itu seru-seru banget sih menurut aku. Apalagi orang-orangnya kan pasti baru ya Kak, jadi kita bisa ngobrol dengan orang baru gitu, terus kita bisa berinteraksi dengan orang baru. Jadi ya Kak Adel bisa menambah relasi nih buat Kak Adel ke depannya seperti itu ya kakak. Betul dong. Tapi menurut kakak nih dari 10 per 10 seberapa seru dan seberapa sulit nih kakak? Seberapa serunya, seberapa seru kegiatan kakak sama PKL, dan seberapa sulit kakak ngerjain tugas-tugas kakak? Kalau serunya berapa ya? Aduh. Kayaknya serunya tuh 1000 per 10. Aduh banyak banget guys. Kalau sulitnya pasti ada ya. Apalagi waktu misalkan di minggu-minggu pertama, minggu kedua itu pasti masih ada masa adaptasi kita ke orang baru, di tempat baru, dengan kerjaan yang baru kan. Kayaknya karena sulitnya tapi masih bisa kita atasin, masih dibantu sama rekan kerjanya juga. Ya 5 cukup deh. Cukup 5, oke. Benar kata Kak Adel, walaupun ada kesulitan, tapi kalau misalkan kita dibantu sama orang lain itu menjadi kemudahan bagi kita. Setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan ya teman-teman semuanya gitu. Nah untuk kesenangannya kira-kira lebih senang momen-momen saat PKL atau lebih senang momen pada saat kakak kelas 10, kelas 11 atau bagaimana nih kakak? Aduh nggak bisa di compare karena dua-duanya tuh sama-sama seru sih. Kayak di kelas 10, kelas 11 itu kan kita lagi bareng-barengnya sama teman-teman, lagi kayak fokus-fokusnya belajar, ngejar nilai. Nah di kelas 12 ini pas PKL kita ketemu orang baru itu juga seru banget. Jadi aku nggak bisa milih kayak seruan mana nih, nggak bisa karena dua hal ini beda, tapi pastinya dua-duanya seru. Karena ada kata orang yang bilang kalau masa SMA, SMK itu adalah masa-masa paling serunya kita di sekolah. Kenapa? Karena diri kita kan dari beranjak kayak dari remaja udah mau ke dewasa, itu ada perubahan dari secara pola pikir kita, dari diri kita itu yang ngebuat pasti bakal jadi lebih keinget, lebih kekenang deh ini. Aduh seru banget. Berarti kakak dua-duanya tuh masih banyak banget ya kakak kenang-kenangan yang kakak alami, yang kakak rasakan gitu. Terus ribuan-ribuan memori yang bisa terjadi di dalam situ, baik itu di tempat PKL ataupun di sekolah. Tapi menurut Rena sendiri ya kakak, kalau misalkan Rena merasakan dunia PKL dan membandingkan dengan dunia sekolah pada saat Rena kelas 10 kelas 11, kalau menurut Rena sih lebih banyakkan memori atau kenangan di kelas 10 ataupun kelas 11 ya. Jadi Rena lebih merasa kayak mempunyai memorable terhadap sekolah di jenjang Rena gitu. Di PKL pun kayaknya bakal seru ya, bakal ada memori tersendirinya seperti itu sih kalau menurut Rena. Ngomong-ngomong masalah memori nih kak. Iya, apa tuh? Rena mau deh ada yang muterin, atau Rena nih punya keinginan ada yang muterin lagu nih terkait memori-memori gitu tuh. Kira-kira kakak tahu nggak lagunya apa? Pengen juga. Oke. Apa ya? Tapi lagunya ya yang cocok. Belum bisa tahu nggak sih lagunya apa?
Oke, tadi kan kita sudah ngebahas nih tentang banyak kenangan yang kita alami selama sekolah, terus banyak ribuan memori yang terjadi di dalamnya. Sama seperti lagu ini yang membahas tentang memori-memori yang kita alami, kesenangan-kesenangan yang kita alami. Oke, mari kita putar lagu Ribuan Memori dari Lomba Sihir. Selamat mendengarkan. Udah dengar belum lagu Ribuan Memori dari Lomba Sihir? Nah, di situ tuh relate banget nih sama kehidupan kita seusia remaja lah yang bersekolah di SMK ataupun di sekolah lainnya gitu. Nah, banyak banget pastinya di sekolah tuh kita mengalami kejadian-kejadian lucu, kejadian-kejadian konyol yang bikin memorable di otak kita gitu. Nanti setelah kita lulus pasti kita bakal teringat tuh sama momen-momen lucu, momen-momen keseruan di kelas dan momen-momen sama teman-teman lainnya seperti itu. Betul gak Kak Adel? Betul banget, kayak gitu tuh pasti bakal keinget banget. Kalian sendiri punya gak sih Kak momen yang paling berkesan gitu di sekolah? Banyak banget momen Apa yang tuh, paling Kak? berkesan itu dari kelas nih ya. Kalau misalkan dijabarin kelas 10, 11, 12, aku paling berkesan tuh di kelas 11. Kenapa tuh Kak? Karena di kelas 11 itu lagi capek-capeknya mempersiapkan, harus siap untuk PKL. Lagi pusing-pusingnya nih. Pasti yang anak kelas 11 sekarang lagi relate banget kan? Betul. Nah, relate Ya, gak? real banget. Itu lagi capek-capeknya, lagi banyak kegiatan, terus organisasi yang lagi wah, dar banget nih kegiatan setiap hari, hidupannya setiap hari tuh ada aja gebrakannya. Tapi di samping itu banyak kita nih lagi punya spare time waktu untuk seru-seruan sama teman-teman, sama anak-anak organisasi, ya kan, sama di kelas. Itu udah jadi ya sebuah pengobat untuk rasa capeknya deh. Walah, seperti itu. Oke Kakak Rara pengen tahu deh, Kakak kan anak organisasi juga ya. Iya Selain nih. tentang sekolah, Kak Adel juga ternyata ada anak organisasi juga. Nah, di organisasi selama Kakak berorganisasi, momen yang paling berkesan nih menurut Kakak, atau momen konyol atau momen terlucu, momen tersedih, silahkan boleh diungkapkan nih Kakak. Duh, kalau momen di organisasi tuh banyak banget justru karena aku dari SMP ikut organisasi sampai lanjut lagi di SMK ikut organisasi, dan momennya itu kalau misalkan momen-momen lagi seru-serunya tuh pas lagi event kayak misalkan 17-an, classmeet, pokoknya event-event acara yang menggunakan sama anggota banyak-banyak deh. Nah, itu lagi seru-serunya, kita lagi pusing nih acara kayak gini, terus kita pusing perlengkapan, wah hektik banget kan. Terus habis itu kita makan bareng-bareng, istirahat, terus mendengar kayak respon dari siswa-siswi kayak ih bagus deh acaranya, seru banget, lombanya kayak gini itu jadi memori banget kan buat aku, buat teman-teman organisasi lainnya. Jadi banyak banget sih kayak gitu, pasti pas event. Berarti momen yang paling berkesan di organisasi sama kadang berorganisasi itu ya di pas event, karena di pas event itu kita bakal ngerasa capek banget sama event tersebut. Seneng bareng, Betul. sedih bareng. Tapi
ya karena dilakuinnya bareng-bareng jadi enteng, jadi Iya. nggak berat kayak gitu. Nah, gitu. Jadi semuanya terbayarkan nih dengan semua kejadian-kejadian di event tersebut gitu. Terus kalau kita misalkan ngejalaninnya bareng, pasti ada aja hal-hal yang bikin capeknya tuh hilang seperti itu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ikut organisasi juga, jangan anggap organisasi itu beban hidup kalian. Jalani aja se-enjoy kalian, jalani dengan ikhlas. Kalau misalkan kalian ngejalani organisasi itu dengan ikhlas, maka Pasti bakal kerasa betul, betul sekali. Bakal kerasa manfaatnya ke depannya untuk di teman-teman masing-masing seperti itu. Nah, kakak kan sekarang sudah kelas 12. Iya. Nah, terus kakak kelihatannya mukanya muka-muka orang pintar. Aduh, amin, masya Allah, amin. Muka-muka orang Semuanya smart. juga gitu, amin. Renal juga ya, Amin, bisa. amin, gitu. Nah, teman-teman kepo gak sih apa aja prestasi yang sudah Kak Adel raih nih selama kelas 10, kelas 11 atau bahkan kelas 12 nih selama PKL? Mungkin Kak Adel dapat penghargaan dari tempat PKL-nya sebagai anak PKL terrajin, terus terhebat dan yang lain-lainnya. Ada gak sih Kak? Prestasi ya kalau aku alhamdulillah nggak jauh dari, alhamdulillah masih di Allah masih kasih aku prestasi akademik yang emang untuk keluarga aku oke, udah bagus nih prestasinya kayak gini untuk diri aku juga. Terus juga masuk organisasi dapat menjadi, boleh spill nggak nih jabatannya? Boleh, silahkan dong. Masuk organisasi menjadi sekretaris 1 itu juga menurut aku sebuah prestasi, betul, karena betul. aku bisa sampai di titik kayak gitu berarti kan sebelumnya aku udah ngelewatin dulu prosesnya. Sebelum jadi sekretaris 1 aku pernah di sekretaris 2 sampai aku naik ke sekretaris 1, dan di 2024 kemarin di Desember itu bisa dapat ini runner up 2 duta sekolah. Itu juga udah menurut aku sebuah prestasi, aku udah paling terbaik sih. Tuh, ternyata banyak banget Kak Adel prestasinya ya. Amin. Itu Masih banyak orang yang lain juga banyak. Renal juga banyak loh guys. Amin, amin, amin. Dan salah satu prestasi Kak Adel ya, Renal simpulin aja salah satu prestasi Kak Adel, yaitu Kak Adel jadi runner up duta sekolah SMK Negeri 3 Depok. Terus Kak Adel naik jabatan nih, sebelumnya sekretaris 2 OSIS menjadi sekretaris 1 OSIS, seperti itu teman-teman. Nah, di balik semua prestasi yang Kak Adel raih pastinya ada perjuangan yang nggak mudah gitu loh, yang nggak mudah Kak Adel jalani. Pasti ada lika-likunya, terus ada hambatannya untuk mencapai sebuah tujuan atau sebuah prestasi tersebut. Nah, Kak Adel ini hebat, berarti Kak Adel bisa Amin, mencapai itu semua gitu, walaupun di dalamnya banyak ya problem lah. lika-likunya. Nah, tapi sekarang Kak Adel sudah menjadi orang yang benar-benar orang nih. Belum ya, belum jadi orang. Iya, karena Proses kita masih panjang. betul. Kak Adel sudah menjadi orang yang hebat di Amin. di seumuran segini gitu. Si Renal nih ya, bisa-bisanya. Renal juga hebat loh guys. Dia pas skipnya enak banget. Ya, Renal. Semua orang hebat guys, semua Iya, punya betul. cara hebatnya masing-masing. Kalau kita mau berusaha, kita bisa mencapai apa yang kita raih. Asli kata-kata hari ini dari Renal nih. Hari ini catat. Dicatat ya tuh, yang dengerin podcastnya dicatat nih. Oke kakak, nih dibalik prestasi kakak, dibalik kehidupan kakak PKL, kehidupan kakak di sekolah selama kelas 10 dan kelas 11, terus dibalik kakak masuknya ke SMK Negeri 3 Depok, pasti ada tantangan nih kakak, tantangan dan kesempatan. Nah, kira-kira tantangan apa yang menurut kakak tuh paling gitu lah di kehidupan kakak selama kakak bersekolah di sini, terus selama kakak menjalani kegiatan-kegiatan kakak di jenjang SMK? Kakak Pasti ya, kalau misalkan semua proses pasti ada tantangannya, ada hambatannya. Tinggal bagaimana kita buat ngejalaninnya, buat menyikapinya nggak sih? Betul. Nah, kalau dari aku sendiri, kalau dari masuk SMK ya itu tantangannya kayak aduh, antara pede dan gak pede ya dengan nilai, maksudnya kayak ini bisa nggak ya masuk ke sini, kalau nggak bisa gimana ya, kayak gitu. Sampai akhirnya oh, alhamdulillah ternyata bisa nih, bisa masuk sini. Terus mulailah tantangan berikutnya di kelas 10. Itu di kelas 10 sempet down nih, kayak misalkan
gimana ya cara adaptasi ke teman-temannya, betul. gimana ya nanti tuh kenalannya ke teman-temannya. Aku waktu kelas 10 anaknya masih diem. Sebenarnya iya. kan sebenarnya aku bukan tipikal yang introvert ataupun diem gitu ya. Tapi pas di kelas 10 karena mungkin ngerasa lingkungannya beda nih, harus perlu adaptasi banget nih, perlu mental yang siap banget. Itu aku sampai aduh kayaknya mau jadi anak pendiam aja deh dulu, sampai akhirnya masuk organisasi. Terus kayak pelan-pelan nggak bisa harus diem, harus mulai bisa coba ini dulu nih ke teman-teman, ke orang lain, sampai akhirnya ya udah bisa jadi extrovert lagi, bisa jadi anak yang nggak diem-diem lagi. Terus akhirnya masuk lah di kelas 11. Itu di kelas 11 tuh mulai semangat ambisiusnya, kayak ngejar nilainya buat masuk ke PTN, usahain ngejar juga belajarnya buat persiapan PKL. Itu nggak mudah, pasti banyak banget sih lika-likunya. Terus juga dengan kesibukan kayak di organisasi sama sekolah tuh harus bener-bener bisa ngeimbangin. Di situ tantangannya sih, tantangan dari segi waktu sama dari segi kondisi kesehatan yang mungkin kayak nggak capek dikit langsung sakit kayak gitu kan, itu masuk tantangan ya. Tapi alhamdulillah bisa dilewatin sampai sekarang. Oke, kakak, dibalik semua tantangan yang sudah kakak hadapin, salah satu cara nih atau kesempatan kakak untuk melewati tantangan tersebut gimana sih kakak? Caranya ya, kalau aku karena aku tipikal yang nggak bisa diem anaknya. Kalau ada tantangan kayak itu mendingan yaudah dibabat abis aja. Terus diceritain gitu loh mas ya, karena aku tuh nggak bisa maksudnya mendem gitu terus. Jadi aku cerita aja ke teman-teman aku. Pokoknya kalian ini juga tips ya buat kalian. Kalau kalian lagi ngerasa aduh capek deh, tantangannya kayak gini mulu, aduh susah deh di organisasi kayak gini, belajarnya susah kayak gitu, kalian cerita aja guys ke teman-teman kalian. Ke sahabat kalian ceritain. Jadi saling tukar cerita sama sahabat kalian gimana sih rasanya, biar kalian tuh lega gitu, tenang. Ataupun kalian bisa cerita ke mama kalian, ke papa kalian, ke kakak, ke adik, ke keluarga, baik ke orang yang kalian anggap ya orang bisa kok gue jadiin tempat cerita. Betul. Jadi ceritain aja. Kita juga pernah cerita ya Rey, kita saling tukar cerita. Kita sering tukar cerita, terus saling tukar pikiran gimana sih sampai ada solusi yang meyakinkan kita itu tuh solusi yang paling terbaik gitu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang lagi punya masalah ataupun lagi mengalami masa-masa atau tantangan yang masa beratnya nih, capek. Yang pertama itu teman-teman harus berani keluar dari zona nyaman. Betul. Teman-teman. Itu poin utamanya. Karena kalau misalkan teman-teman gak keluar dari zona nyamannya teman-teman nggak bakal berkembang, bakal di situ-situ aja, nggak bakal ada kemajuan ataupun ada progres dari diri teman-teman seperti itu. Nah, lalu yang kedua itu harus berani speak up. Apa yang teman-teman rasain ya harus berani diungkapkan gitu loh. Karena kalau misalkan kita tidak mengungkapkan suatu perasaan yang kita alami, nah itu bakal jadi bumerang buat kita sendiri seperti Betul. itu. Kita bakal ngerasa hati kita tuh numpuk sama masalah gitu. Nah kalau misalkan kita ngeluarin masalah tersebut, kita bakal lebih tenang, bakal lebih enjoy, dan pikiran kita pun bakal lebih jernih gitu loh untuk memikirkan solusi dari masalah kita seperti itu. Betul gak Betul sih banget. Kak Del? Betul. Betul. Nah itu salah satu cara Kak Adel menuntaskan tantangan atau menjalani tantangan-tantangan yang Kak Adel hadapi seperti itu. Nah terus Kak Adel kan jurusan MPLB nih. Iya. Kalau misalkan tantangan dalam praktek ada gak sih Kak? Banyak pasti ada. Apa tuh Kak salah satunya Kak? Salah satu praktek yang awalnya itu aku belum bisa, bukan nggak bisa tapi belum bisa, itu ngetik 10 jari. 10 jari? 10 jari ya. Sekarang juga masih dalam proses belajar, latihan gimana sih biar bisa ngetik 10 jari dengan cepat, tepat, tapi nggak salah. Betul. Itu prosesnya menurut aku lumayan susah ya, karena maksudnya kita nggak boleh melihat pelan-pelan tuh, kita masih boleh ngeliat ke keyboard, tapi kita tuh harus bisa nempatin nih 10 jari ini tuh sesuai fungsinya, ini kemana, jadi nggak boleh ngacak-ngacak nih jarinya, mencet-mencetnya. Itu susah banget menurut aku, tapi alhamdulillah
terus dilatih, terus belajar sampai pelan-pelan bisa. Oke, intinya itu kita harus perlu latihan teman-teman. Oke, awalnya nggak bisa nih nggak apa-apa, tapi kita harus berani mencoba. Terus berani mencobanya itu bukan sekali dua kali, tapi berulang-ulang kali sampai kita lancar. Betul banget kakak. Oke kakak. Berarti semenarik itu ya kakak dunia SMK gitu, mulai dari kegiatannya ya, terus momen-momennya, terus apa yang kita pelajari itu sih yang paling menarik gitu loh. Jadi kita punya ilmu tambahan gitu untuk mempersiapkan diri kita nih di dunia pekerjaan. Seperti itu teman-teman semuanya. Dan yang membedakan antara SMA dengan SMK juga yaitu salah satunya yang tadi sudah Kak Adel bilang, yaitu ada kegiatan PKL atau praktik kerja lapangan. Seperti itu teman-teman. Oke guys, semenarik itu dunia SMK. Nah kira-kira teman-teman yang nonton podcast ini terus yang masih SMP, kira-kira tertarik gak buat masuk sini? Atau masuk SMK mana nih? Misalkan apa salah satunya SMK 3. Di sini kita banyak banget jurusan kan. Ada berapa tuh? Ada yang bisa tebak kan nih pemirsa dulu nih, kita tanya. Ada yang bisa tebak gak? Aduh kelamaan deh kayaknya kalau nunggu dia jawab ya. Kakak aja deh, gimana kakak? Ada 6 jurusan di SMK Negeri 3 Depok. Yang pertama, yang pertama itu ada jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Nah itu belajar di bidang teknologi komputer serta jaringan. Nah jadi kita akan belajar tentang komputer, cara mengoperasikan komputer, terus cara membuat jaringan-jaringan seperti wifi dan yang lain-lainnya. Yang kedua apa Kak Ade? Yang kedua ada Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis atau MPLB. Apa itu kakak? Nih yang tertarik dengan dunia kantor, perusahaan, sekretaris, kalian coba deh telusurin dulu nih jurusan ini, terus kalian kalau tertarik langsung masuk nih. Terus yang ketiga ada jurusan pemasaran atau bisnis retail. Dan yang keempat ada jurusan Teknik Konstruksi Perumahan yang suka membangun. Nah itu coba tuh. Terus ada lagi jurusan yang kelima, jurusan Layanan Perbankan Syariah. Itu yang menjadi teller bank dengan cara syariahnya. Dan yang keenam terakhir ada jurusan akuntansi. Ayo siapa yang suka ngitung-ngitung duit, keuangan? Tuh coba deh. Silakan masuk. Seperti itu tuh, banyak banget kan guys. Banyak banget di sini. Yang ada di SMK Negeri 3 sendiri, seperti itu. Oke guys, kalian tadi udah dengar kan di SMK Negeri 3 Depok itu ada berapa jurusan. Nah tadi Kak Adel udah nyebutin nih 6 jurusan, terus ngejelasin juga di jurusan tersebut kayak gimana sih gambaran jurusan tersebut dari 6 jurusan tersebut. Nah terus Kak Adel ini kan sebagai duta ya Kak, duta sekolah. Nah mungkin teman-teman di sini bingung nih apa sih itu duta sekolah. Duta sekolah itu ngapain aja, terus program kerjanya apa, kegiatannya kayak apa, boleh kakak dijelasin? Oke, duta sekolah itu kita masih dinaungin sama pihak sekolahnya langsung ya, khususnya di bagian Hubinmas. Nah program kerja dari duta sekolah ini juga kita nih dari Hubinmas itu ada salah satunya namanya program kerja Ausbildung. Apa sih Ausbildung? Itu adalah program kerja kuliah sambil kerja di Jerman alias ke luar negeri. Nah ada lagi nih, kalau kalian yang minatnya itu mau kerja tapi mau ke luar negeri, itu bisa kalian kerjanya itu di Jepang. Kita nih udah ada beberapa MOU dengan beberapa instansi, perusahaan ataupun lembaga yang bisa membantu kalian untuk bisa berangkat ke luar negeri untuk kuliah dan sambil kerja. Seperti itu teman-teman. Nah kalau kalian nanti penasaran mau tanya-tanya nih kelas 10, kelas 11 ataupun kelas 12, kalian bisa tanya-tanya ke Ibu Nur Hayati sebagai Hubinmas dari SMK Negeri 3 Depok. Ataupun kalau misalkan kalian mau nanya-nanya nih, bisa nanti komen ya. Oke, di sini bisa tuh guys. di platformnya SBSM, platformnya MPK, kalian bisa nih tanya-tanya ataupun komen di video ini. Kak, itu programnya gimana sih? Boleh dijelasin lagi nggak? Nanti siapa tahu MPK mau lebih lanjut menjelaskan. Betul. Atau enggak teman-teman searching IG-nya Kak Adel. Jangan nanti DM Kak Adel full banget gitu. Itu langsung rame ya ini ya. Iya betul, nanti jadi artis dadakan. Aduh. Oke kakak, nah teman-teman itulah duta sekolah gitu. Duta sekolah itu sebagai siswa
terbaik dari sekolah tersebut. Terus juga dari duta sekolah juga mempunyai program, yaitu program yang dinaungi oleh pihak sekolah khususnya dari Hubimas, yaitu Bu Nur Hayati. Betul. Salah satunya itu Ausbildung, terus dan program kerja ke luar negeri. Nah, kira-kira lulusan Trident atau lulusan SMK 3 ada gak sih Kak yang berhasil ke luar negeri? Banyak banget guys, banyak banget. Yang ke Jerman ada, yang ke Jepang ada, bahkan yang waktu kakak itu masih sini kelas 11 itu ada dari Kak Asep itu berangkat ke luar negeri. Wow, kemana tuh Kak? Kalau nggak salah itu ke Jepang deh. Ke Jepang. Ke Jepang ya kayaknya. Itu wah keren banget, bisa berangkat ke luar negeri. Itu kalian apa nggak tertarik? Pasti kalian mau kan? Nah, kalau mau kalian kepoin aja di IG-nya SMK ataupun IG-nya MPK yang mau tanya-tanya ataupun komen di sini. Tuh guys, bisa tuh kalian kalau misalkan kalian mempunyai keinginan untuk bekerja di luar negeri, bisa nih sekolah di SMK yang memang sekolah tersebut tuh mempunyai program untuk ke luar negeri tersebut gitu. Nah, tapi di balik itu semua, teman-teman juga harus mempersiapkan nih, Betul. persiapan diri teman-teman, terus persiapan materi, belajarnya, seperti waktu itu. belajarnya. Karena ya untuk luar negeri dan bekerja di luar negeri itu tidak mudah teman-teman. Kita harus mempunyai proses yang panjang seperti itu. Iya betul. Oke guys, jadi sudah banyak banget hal-hal yang kita bahas, sudah banyak hal-hal yang seru, hal-hal yang informatif, serta inovatif dan kesan-kesan dari narasumber kita yang pada hari ini. Nah, sebelum kita closing, akan ada beberapa pertanyaan yang harus Kak Adel jawab nih. Waduh. Yaitu jumlah pertanyaannya itu ada 2, tapi random nih, kita acak nih. Jadi apapun yang Kak Adel ambil, itu Kak Adel harus jawab dengan jujur. Aduh, ini pertanyaannya aneh-aneh gak nih? Ntar tim kreatifnya ternyata menjebak saya lagi. Enggak, ini pertanyaannya semuanya positif. Oh, ya, guys. positif ya, nggak ada yang negatif. Ya, betul. Oke, pertanyaan pertama, silakan diambil Kak Del. Ambil ya. Oke. Yang ini kali. Ini aku langsung kelihatan nggak? Terbalik nggak Kebalik Kak. pertanyaannya? Oh, enggak ada Kak. Enggak. Belum Kak, belum dibuka Oh, semua, belum. Kak. Terus. Nih ya, nah. Selamat, rumah Anda akan kami bedah. Aduh, rumahnya bakal dibedah nih. Oke, bukan Kak. Oh, Salah bukan, lihat. salah lihat. Oke, apa hal yang paling menarik di jurusan kamu? Oke. Aduh, jurusan aku banyak banget yang menarik, guys. Apa aja tuh, Beneran. Kayak 1, gurunya itu seru-seru. 2, temen-temennya seru-seru. Betul. 3, materi pembelajarannya seru-seru. Bervariatif. Yang paling menarik, prakteknya juga seru-seru. Praktek seru-seru. Seru-seru banget. Terus yang paling banget menarik sih kalau di aku, kita bisa berhayal berpura-pura menjadi sekretaris dan pemimpin perusahaan. Jadi kalau kalian yang suka halu, suka ngayal nih, nggak apa-apa, coba deh telusurin dulu jurusan aku, jurusan MP. Nanti kalian bermanifesting apakah kalian cocok di jurusan ini, silakan gabung dengan jurusan MP. Tuh, Yang guys. baru mau masuk tuh. Betul. Jadi kalian yang misalkan keinginannya pengen jadi sekretaris muda di sebuah perusahaan besar, yang pengen Nggak jadi kayak drummer bos, ya. yang pengen jadi apa? Komisaris pemimpin, Betul, wah. betul. Coba. Masuk ke jurusan MP karena di MP itu kerjaannya kayak ya udah Ya, jadi kayak kita di kantor gitu. Betul guys, sangat sangat menarik ya ternyata jurusan MPLB. Oke, dilanjut pertanyaan kedua. Nah, yang kedua ya. Boleh Kakak ambil? Oke. Oke. Apa serunya di SMK di kelas 10, 11, 12 menurut kamu? Ceritain momen-momen yang paling dikenang. Ini kelas 11. Kelas 11 yang seru. Apa? Karena kelas 11 itu kita udah lebih dikenal sama guru-guru. Oh, lebih tahu, oh ini anak ini, ternyata dia anak organisasi. Oh, kelasnya di sini. Ya, terus serunya itu banyak kegiatan di kelas 11 yang menarik banget. Kalau tahun kemarin tuh pas aku kelas 11 ada SPW, itu seru banget. Kayak market day. Oh, iya. Ya kan, terus kegiatan organisasi, event-event kayak classmeet, terus yang wisuda kelas perpisahan kelas 12 kemarin, terus ada
ada juga program kerjanya OSIS, program kerja utama OSIS itu seru-seru semuanya, tapi nggak ada yang nggak seru. Semua momen dari kelas 10, 11, 12 itu seru banget. Oke guys, itu guys jawaban dari Kak Adel. Tapi kalau di kelas Kak Adel sendiri, momen yang paling dikenang nih di kelas Di apa sih Kak? waktu apa namanya, kalau lomba gitu, karena Lomba. ribet ngurusin ini kan, kayak mau nyari siapa nih pesertanya, terus kayak saling support, dukung, kayak ayo dong bisa kayak gini, masa kelas lain bisa kita nggak bisa, terus gabung suportifnya sama kelas lain juga sampai Iya, 1 betul, sampai betul. 2 itu wah seru banget sih, jadi solidaritasnya jadi makin kuat, kayak pertemanannya jadi wah makin seru kan, kayak gitu, seru banget lah pokoknya semuanya momen. Seru banget ya kakak, dari cerita kakak mulai dari kelas-kelas kakak nih yang seru, yang sangat sportif nih kalau misalkan ada kegiatan perlombaan. Nah itu yang menjadi momen serunya dan yang bakal terkenang mulu di otak kita, seperti itu Betul. teman-teman. Oke, boleh kakak? Udah kan kakak 2 saya doang ya, udah. nggak nambah nih. Enggak, kalau misalkan nambah nanti kenyang. Aduh, nambah 2 piring. Aduh, itu mah ya lagi apa ya, kita makanya ke bahasnya kemana-mana guys. Oke, kita lanjut. Tadi Kak Adel sudah menjawab nih pertanyaan-pertanyaan dari kita, yaitu ada 2 pertanyaan dan sudah dijawab juga tadi oleh Kak Adel, yang jawabannya tuh ya menarik gitu loh, menarik. Terus di dalamnya juga ada cerita-cerita tentang kehidupan Kak Adel selama di kelas, terus selama kegiatan di sekolah dan yang lain-lainnya. Oke guys, kita sudah melewati panjang banget ya. Panjang banget sih kayaknya nih ceritanya. Iya betul. Berapa jam nih kira-kira? Kayaknya 5 jaman 5 ada ya jam guys. ya. Jadi Kalian kan harus sabar. siap-siap aja, Betul. siapin cemilan nanti sambil mendengarkan, sambil melihat, sambil menonton, siapin cemilan. Betul. Oke guys, kalian jadi masih penasaran gak sih dengan dunia SMK itu bagaimana? Kalau misalkan kalian penasaran dan tidak cukup dengan cerita kami pada hari ini, maka kalian sendiri yang harus membuktikan, kalian sendiri yang harus masuk ke SMK. Oke kakak, terakhir banget nih, pesan-pesan untuk teman-teman yang baru masuk biar bisa menikmati nih serunya SMK, apa sih kakak, dari kakak sendiri? Oke. Kalau dari aku buat teman-teman yang baru mau masuk SMK atau baru kelas 10, kelas 11, ini saya buat semuanya. Buat kelas 12 deh sekalian ya. Kalian nikmatin, enjoy semua prosesnya, semua tahapannya, kalian laluin pelan-pelan. Nggak apa-apa kalian pelan-pelan, orang-orang mungkin udah sampai duluan, tapi kalau kalian pelan-pelan jalannya, lewatinnya, percaya pasti nanti juga kalian juga bakal sampai kok. Yang penting kalian tuh bisa ngerasain dulu nih, nikmatin dulu semua prosesnya, tahapannya, yang pastinya itu nggak mudah. Dan proses kayak itu bakal kalian inget terus sampai nanti kalian udah dewasa. Dan yang pastinya harus terus semangat belajarnya kalian. Yang kelas 11 persiapin buat nanti kalian PKL. Yang kelas 10 siapin nih buat di kelas 11 harus lebih matang lagi belajarnya. Dan yang baru mau masuk SMK disiapin untuk kalian nanti saat bisa beradaptasi dengan baik di teman-teman baru dengan lingkungan yang baru. Oke guys, jadi kesimpulannya nikmati semua prosesnya, Betul. jalani semua prosesnya, Betul. terus lakukan semua prosesnya. Nah, Betul. itu bakal bikin kalian ya menikmati Merasa, suasana. nggak seperti terlalu itu. terburu-buru. Betul. Oh, satu lagi Apa, buat Kak? kelas 12. Semangat buat kelas 12-nya yang lagi 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 dar-der sibuk-sibuk. banget nih kan kehidupannya. Bentar lagi udah mau TKA, mau sidang PKL, mau ujian, mau LSP segala macamnya. Itu kalian harus pelan-pelan nikmatin prosesnya. Nggak apa-apa capek, ngeluh nggak apa-apa, tapi nggak boleh nyerah. Karena kita udah nggak lama lagi, cuman bulan. Jadi harus semangat untuk semuanya, pokoknya harus semangat, nikmatin terus prosesnya. Oke guys, Renal juga ya, harus semangat Oke, ya. pasti dong Renal mah semangat, apalagi bentar lagi Renal mau kelas 12, Wih. dimana Renal mau persiapan PKL Asik. seperti itu, jadi gantian sama kakak kelas yang sekarang. Oke Kak Adel, terima kasih banyak atas Makasih, kata-kata yang sangat memotivasi kita semua. Amin. Semoga kita semua dapat
lebih semangat lagi ke depannya untuk mengejar mimpi-mimpi kita yang belum tercapai. Seperti itu teman-teman semuanya. Oke, sudah di akhir banget video atau podcast kita pada hari ini. Sebagai ucapan terima kasih kita sebagai panitia untuk narasumber, kita ada bingkisan sedikit untuk Kak Adel nih teman-teman semuanya. Ngerepotin ya jadinya. Enggak, kakak kita yang Kira-kira tenangkan rumah kan? Apa? Rumah kan ya? Kalau itu Rena pun mau seperti itu. Pemirsa juga mau deh kayaknya kalau di Iya betul. Jangan dilihat dari nilainya ya kakak. Ini dari kita semua untuk terima kakak. kasih SBSM. Aku terima ya. Iya kakak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak loh ya. Oke, Semoga teman-teman semua. podcast SBSM semakin banyak yang diminati. Amin. Semoga nanti kedepannya episode semakin seru, bintang tamunya semakin bervariatif. Amin. Sharing-sharingnya makin seru banget. Oke teman-teman semuanya, terus pantengin SBSM Season 2 serta episode-episode lainnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe platform YouTube dan Spotify NPK SMK Negeri 3 Depok. See you guys. Terima kasih banyak.